bersama dengan rekan-rekan dari Bitpropam, kami melaksanakan mitigasi, melakukan pencegahan. Saya datang ke wilayah, saya berkunjung kepada 14 Polres dengan saya melaksanakan uji petik sebanyak 28 polsek di jajaran Polres. Saksi yang dianggap mereka itu mengalami gangguan kejiwaan, tapi kepolisian tidak hanya mendengar dari keterangan saksi. Dalam tayangan berita Lampung terkini, kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, Polda Lampung pecat 23 polisi seprovinsi Lampung selama tahun 2022. Polda Lampung selama tahun 2022 telah melakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau memecat 23 anggota polisi di Provinsi Lampung. Hal tersebut dikemukakan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan atau Kabid Propam Polda Lampung, Kombes Pol Muhammad Syahran dalam acara Coffee Morning di Aula Bid Propam Polda Lampung pada Rabu 15 Maret 2023. Sementara jumlah polisi yang mendapatkan PTDH tahun 2021 ada 51 orang, sehingga menurut pria yang kini pindah sebagai Widya Suara Muda Sespim Likdiklat Polri ini, ada sedikit penurunan dibanding tahun 2021, yaitu penurunan. Ia berharap jumlah polisi yang melakukan pelanggaran setiap tahunnya terus berkurang dan semoga tidak ada sama sekali. Selain itu, Kombes Pol Syahran juga mengatakan jumlah polisi yang melakukan pelanggaran disiplin tahun 2022 juga turun dibandingkan tahun sebelumnya, kalau 2021 ada sebanyak 262 orang dan tahun 2022 pelanggaran disiplin ini turun menjadi 190 orang saja. Kemudian pelanggaran kode etik juga menurun. Tahun 2021 ada 110 orang dan tahun 2022 ada 91 orang. Kombes Pol Syahran juga mengatakan kondisinya yang sama ini juga terjadi pada pelanggaran pidana yang juga menurun kuantitatifnya. Ia menuturkan pada tahun 2021 ada 27 orang dan tahun 2022 ada 13 orang. Mantan Kapolres Pesawaran ini mengatakan pelanggaran yang dilakukan anggota polisi menurun karena pihaknya menerapkan pola mitigasi. Ia menyebut ia bersama rekan-rekan bidang Propam melakukan mitigasi atau pencegahan dengan datang langsung ke 14 Polres Lampung. Hal itu dilakukannya guna mencari tahu permasalahan dan persoalan anggota Polri yang ada di Lampung ini. Pihaknya melakukan ini sebagai tindak lanjut dari arahan Kapolda Lampung untuk melakukan pencegahan agar pelanggaran anggota Polri menurun. Kemudian terkait anggota polisi di Lampung yang terlibat kasus lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT, ia mengaku hal itu juga sudah dituntaskan pada tahun 2022. Sementara terkait adanya oknum anggota Polri yang diduga mengoplos BBM dan juga rumah oknum tersebut dijadikan tempat pengoplosan di Natar, Lampung Selatan, ia mengatakan saat ini masih proses penyelidikan. Berita selanjutnya, pelaku penusuk bos kelapa di Penengahan Raya diobservasi di RSJ selama 14 hari. Aparat Polresta Bandar Lampung sudah mengirim pelaku penusukan bos kelapa di Penengahan Raya Bandar Lampung beberapa hari lalu ke Rumah Sakit Jiwa Lampung. Hal itu dilakukan untuk melakukan upaya pembuktian terhadap pelaku Sutarto 48 tahun. Pelaku ini sendiri akan diobservasi di Rumah Sakit Jiwa Lampung selama 14 hari. Kasat Reskrim Polres Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra mengatakan pelaku penusukan dilakukan observasi guna menentukan kondisi kejiwaannya. Kompol Denis pada Rabu 15 Maret 2023 mengatakan polisi melakukan observasi karena beberapa saksi mengganggu pelaku mengalami gangguan jiwa. Namun karena polisi tak bisa hanya mendengar keterangan para saksi saja, sehingga pihaknya melakukan pembuktian. Menurutnya nanti hasilnya akan didapatkan setelah ahli atau crime scene melalui uji dari RSJ. Ia mengatakan pelaku sendiri dibawa ke RSJ Selasa kemarin.
Setelah itu dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan juga penahanan. Kemudian, ternyata ada permohonan untuk dibawa ke RSC guna dilakukan observasi. Sebab Kompol Denis mengatakan nantinya hasil observasi akan diuji dalam persidangan. Sementara itu korban menurutnya hari ini keadaannya sudah membaik. Sebelumnya, bos kelapa bernama Sudiem 67 tahun warga Jalan Samratulangi Gang Bungsu Kelurahan Perengahan Raya Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, kondisinya sudah membaik pasca ditusuk oleh karyawannya sendiri. Pihak keluarga yang enggan disebutkan namanya mengatakan ibunya saat ini berada di ruang ICU RSUD AM dan juga sudah dalam keadaan membaik. Ia mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar terlalu banyak mengenai ibu mertuanya yang kini menjadi korban penusukan itu. Sementara Yudo, saksi kejadian ini, mengatakan bos kelapa tersebut mengalami 7 luka tusukan di tubuh. Penusukan tersendiri terjadi pada hari Jumat 10 Maret 2023 sekitar pukul jam 7 pagi. Merasa tak dihargai, DPRD Lampung Tengah lempar kasus Marsiatun ke Kempan RB dan KASN. DPRD Lampung Tengah limpahkan kasus ASN yang dimutasi karena diduga melakukan politik praktis bernama Mursiatun ke pemerintah pusat. Sikap tersebut diambil DPRD Lampung Tengah setelah acara rapat dengan pendapat atau RPD batal digelar sebanyak 3 kali. Akibat merasa diabaikan, Ketua DPRD Sumarsono selaku pimpinan rapat menyatakan jika agenda RDP ditutup dan kasus dilimpahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Menurut Sumarno, RDP ini diselesaikan setelah 3 kali batal digelar. Terakhir agenda RDP ketiga yang dilaksanakan hari ini Rabu 15 Maret 2023 pukul 10 pagi sempat diskors selama 15 menit karena undangan yang hadir hanya 6 kepala kampung dan kepala BPKSDM Lampung Tengah saja. Sumarsono mengatakan ini mendapatkan laporan bahwa Marsiatun tidak hadir dengan alasan sedang mengajar, sedangkan tenaga pengajar bahasa Indonesia di sekolah tersebut hanya dirinya saja. Setelah skorsing dicabut, Marsiatun dan undangan lainnya tidak juga hadir sehingga Sumarsono terpaksa RDP dinyatakan selesai. Karena hal tersebut, DPRD Lampung Tengah merasa tak dihargai dan akan melaporkan ke pemerintah pusat. Terlebih, Sumarsono DPRD masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Jika hanya sibuk mengurus masalah satu orang, hanya akan buang-buang waktu saja. Sedangkan kewenangan DPRD terbatas jika Pemkab tidak menghargai undangan RDP sebanyak 3 kali. Mau tidak mau akan dilimpahkan ke pihak yang lebih berwenang. Menurut Ketua DPRD, setelah RDP ditutup, pihaknya akan melakukan rapat internal untuk membahas tindak lanjut batalnya RDP dari hasil rapat. Komisi 1 dan Komisi 4 sepakat melanjutkan ke Kenpam dan juga KSAN. Sementara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tengah ini menyatakan bahwa SK mutasi Marsiatun belum dicabut. Yudairi Hasan, Kepala BKPSDM Lampung Tengah maksud saya, ia mengatakan SK mutasi Marsiatun masih berlaku dan masih belum dirawat. Ia beralasan belum menindaklanjuti SK ini karena hingga saat ini belum ada rekomendasi dari Pemkab Lampung Tengah. Sebab secara prosedur BKPSDM harusnya tidak bisa mengeluarkan SK mutasi ASN jika tidak ada rekomendasi dari proses penindak dan inspektorat. Pelaku pembacokan pemuda bercelana loreng di Bandar Lampung ditangkap polisi. Pelaku penganiayaan terhadap Agil Aprima Raga 21 tahun pada Sabtu 11 Maret 2023 pukul 3 dini hari yang ada di Jalan Sudirman, Kota Bandar Lampung telah ditangkap. Dendi, 22 tahun warga Kelurahan Waida di Kecamatan Sukaramai, Kota Bandar Lampung ditetapkan polisi sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 rekannya yang lain yakni Ramananda Saputra, 19 tahun, warga Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Pelaku lainnya berinisial RAG, 16 tahun, warga Kecamatan Jatimulyo, Lampung Selatan.
Mereka diduga menganiaya Agil warga Jalan Purnawirawan 1 Kelurahan Langkapura, Bandar Lampung. Saat itu Agil mengenakan celana bermotif loreng. Rama saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolsek Tanjung Karang Barat, ia mengaku menganiaya korban beratributkan TNI karena ditantang melalui Instagram. Menurut Rama, pada Selasa 14 Maret 2023, ia ditantang korban dan temannya melalui direct messenger Instagram. Ia lalu bersama 70 orang lainnya menggunakan motor janjian dengan korban dan teman-temannya. Pada saat itu korban yang mengenakan celana loreng TNI terjatuh dari motor sehingga akhirnya dianiaya oleh korban. Rama mengaku membacok korban di bagian tangan di bagian badan 2 kali. Menurutnya ada sekitar 5 orang lain yang menganiaya korban yang tersungkur jatuh. Namun yang ketangkap 3 orang dan 2 orang lainnya masih belum tertangkap. Ia mengatakan kelompoknya itu dibentuk sekitar setahun yang lalu dan ada anggotanya yang berstatus masih seorang pelajar. Dendi, pelaku lainnya, mengatakan ia memukul korban menggunakan gear motor. Ia mengatakan Rama membacok menggunakan celurit milik kelompok lawan. Sedangkan RAG, pelaku lainnya, mengaku mengambil handphone milik korban. Dan kini handphone tersebut digadaikan untuk makan dan hidup sehari-hari. RAG mengaku sudah tidak bersekolah lagi dan menyesal atas perbuatannya. Kapolsek Tanjung Karang Barat Kompol Mujiono mengatakan kejadian tawuran 2 kelompok motor ini terjadi pada Sabtu lalu pukul 3 dini hari yang ada di Jalan Sudirman depan toko kue Seren. Untuk motif tawuran karena hanya untuk eksistensi atau terkenal saja. Korban sendiri saat ini sudah berbaikan dan sebelum di Pahoman kedua kelompok ini awalnya ingin bertemu di depan kampus UTB namun tidak memungkinkan waktu dan tempatnya. Mujiono mengatakan pelaku pembacokan dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun 6 bulan penjara. Jika pelaku yang mengambil handphone diancam 365 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Turunkan stunting di Mesuji, Dinas Perikanan gelar gemarikan dan lomba masak. Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji bekerja sama dengan TPPKK Kabupaten Mesuji menggelar gerakan memasyarakatkan makan ikan dan lomba masak ikan. Kegiatan gemar ikan dan lomba masak ikan ini digelar di Balai Desa Mukti Jaya, Kabupaten Mesuji pada Rabu 15 Maret. Ketua Forika Mesuji Polri Karlina Sulpakar dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya kampanye gemar ikan dan juga lomba masak ikan ini. Menurut Polri, kegiatan ini sangat mendukung upaya menekankan angka stunting di Kabupaten Mesuji. Polri mengaku di Kabupaten Mesuji angka stuntingnya cukup tinggi. Makanya ia mengajak masyarakat di Kabupaten Mesuji baik itu para anak-anak dan ibu hamil untuk memperbanyak konsumsi ikan. Ini dilakukan agar anak bisa hidup cerdas, sehat, dan juga kuat. Kemudian Polri mengaku senang angka konsumsi ikan di Kabupaten Mesuji cukup tinggi, bahkan melebihi di Provinsi Lampung. Ia pun berharap capaian angka konsumsi ikan di Mesuji mendapatkan terus-menerus meningkat lagi. Apalagi ia menuturkan halaman tempat ia tinggal masyarakat di Mesuji cukup luas untuk budidaya ikan. Langkah itu juga bisa mendukung konsumsi ikan bagi keluarga di Kabupaten Mesuji. Informal Sultan Agung gelar promo Ramadan Deals hingga 31 Maret. Sambut Ramadan, Informal Sultan Agung hadirkan promo bertajuk Ramadan Deals yang berlangsung hingga 31 Maret 2023. Deputy Store Operational Manager Informal Sultan Agung Fitria Mariansyah mengatakan promonya adalah cashback hingga 12% dan gratis bin bag yang juga berlaku untuk pembelian furniture. Menurut Mary, pada Rabu 15 Maret 2023, promo ini hanya didapatkan di member Informa yang memiliki kartu debit atau kredit bank partner.
Ketentuan dari promo cashback 3% jika transaksi minimal 18 juta, cashback 5% jika transaksi minimal 30 juta, dan cashback 7% jika transaksi minimal 55 juta. Selanjutnya cashback 10% jika transaksi minimal 75 juta, dan cashback 12% plus dapat gratis bin bag jika transaksi minimal 100 juta. Promo lainnya juga berlaku hingga 31 Maret 2023 adalah cashback hingga 300.000 untuk home accessories, lighting, dan wearable. Mary menjelaskan promo ini hanya berlaku untuk member. Ketentuan promonya adalah sebesar cashback 60.000 untuk transaksi minimal 2 juta, cashback 150.000 untuk transaksi minimal 2,5 juta, dan cashback 300.000 jika transaksi minimal 3,5 juta. Informal Sultan Agung menghadirkan promo gratis biaya pemesanan dan juga pengiriman untuk Bandar Lampung dan luar Bandar Lampung, serta memberikan bunga cicilan ringan 0,99% dengan tenor selama 6 dan 12 bulan jika melakukan pembelian secara kredit dengan dana KIMI. Tak hanya itu, Informa Sultan Agung juga menyediakan hampers lebaran. Konsumen bebas memilih isi hampers lebaran dan akan dirangkaikan atau dibuatkan hampersnya. Namun dengan ketentuan pembelian hampers minimal 500.000. Untuk tahu lebih lanjut, Anda bisa datang ke Informa Sultan Agung yang ada di Jalan Sultan Agung nomor 832 Pekorwai Halim, Bandar Lampung. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusel Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video. Selamat malam dan sampai jumpa.